Chapter 911, The Moon Falls in the Sky. Perlahan melayang turun, Zuo Fan tidak lagi melihat warna yang sudah pucat, Sangguan Yulin yang sekarat, tidak mengalihkan pandangannya ke wajah yang penuh kejutan. Arah asap cahaya Sangguan yang cemberut. Dia hanya sepasang mata dingin, menatap ke arah pavilion air, tangannya perlahan terangkat, dan dia siap untuk pergi berperang. Menatap dalam-dalam pada punggung sombong yang tidak biasa ini, Sangguan Qingqian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah ini Tuan Gu yang asli? Tidak, tidak lagi. Ini adalah orang yang membuatnya sangat aneh, orang yang tak terduga. Namun meski begitu, dia merasa bahwa Gu Yifan sekarang tampaknya memiliki kekuatan yang lebih ajaib, yang membuatnya tertarik untuk berpaling untuk waktu yang lama. Bukan hanya kekuatan yang tiba-tiba melonjak, tetapi juga nafas misterius yang tidak saya ketahui. Gu, Tuan Gu, Zuo Fan hampir menyelesaikan sidik jarinya. Setelah beberapa saat tertegun, Sangguan Qingqian tiba-tiba memikirkan sesuatu seperti ini, dan dengan tergesa-gesa mengucapkan putra ketiga hilang. Dan aku ingin datang ke istana untuk menemukanmu, apakah kita temukan dia dulu, bawa dia keluar dari tempat yang benar ini dulu. Alis Zuan Fan sedikit berkedip, dan alis Zuo Fan sedikit bergetar, kamu, datang ke sini untuk ini. Iya, mengapa kamu pergi ke tempat ini untuk hal yang rusak? Sangguan Yulin di lubang besar terluka parah dan tidak bisa bergerak mendengar ini. Dia tidak bisa membantu tetapi berkedut dan berduka. Lebih baik sekarang aku di sini bersamamu, tanpa alasan, dan bencana yang tiba-tiba, tidak apa-apa. Tetapi bagaimana Anda masih bisa memikirkan keselamatan hal kecil itu di bawah kesedihan Lao Su? Anda tahu, yang paling berbahaya sekarang, tapi saya. Ribuan orang berubah menjadi air pahit dan tidak bisa berhenti menelan. Jantung Sangguan Yulin tercekik selama beberapa saat, dan dia hampir menangis. Tapi jelas, pada saat ini, Zuo Fan dan Sangguan Qingqian tidak peduli tentang keberadaannya, dan bahkan sepenuhnya menganggapnya sebagai udara, mengucapkan kata-kata mereka sendiri. Ini membuatnya semakin merasa bahwa pukulannya benar-benar ketakutan. Iya, dia hanya seorang anak kecil, dan tiba-tiba berbahaya lari ke tempat ini. Mengangguk lekat-lekat, Sangguan dengan ringan mengisap wajah serius dan berkata, Tuan Gu. Tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan. Tetapi sekarang hal pertama adalah menemukan anak itu dan memastikan keselamatannya. Memalingkan kepalanya untuk menatap tajam ke arah tatapan tegasnya. Zuo Fan mengerang sedikit, tetapi menoleh lagi, tidak memandangnya, hanya dengan dingin dan pelan berkata, tidak apa-apa, kamu tidak perlu melakukan hal dari putra ketiga, jangan khawatir. Dia juga tidak ada di sini. Saya membiarkannya pergi dan menunggu di titik pertemuan kami, saya akan segera menemukannya. Apa? Tanpa diduga, asap ringan Sangguan terkejut, semua mata bingung. Sangguan Yulin memutar matanya tak berdaya, senyum pahit di hatinya, dan perutnya terus-menerus dinodai. Sepupu, Anda tahu, Anda masih khawatir tentang keamanan benda kecil itu, tetapi ayah dan anak itu sudah memikirkan jalan keluar mereka, dan mereka beruntung. Anda sangat baik, semua orang telah menjadi keledai, hati dan paru-paru, mereka tidak jarang sama sekali. Alis terus bergetar. Asap cahaya Sangguan memandang Zuo Fan dalam-dalam, penuh warna yang luar biasa. Jadi, ayah dan anakmu telah selingkuh. Ada begitu banyak hal untuk menipu kamu, tetapi tidak pada dua ini. Melihat sumur kuno, Zuo Fan berkata dengan dingin, saya akan mengemudi sebentar. Dan gerakannya pasti tidak kecil, mereka akan segera melihat di sini. Jika Anda masih ingin menyelamatkan hidup Anda, pergi sesegera mungkin. Jika Anda tetap di sini, ketika mereka datang, mereka hanya bisa mati. Menatap dengan saksama pada punggungnya yang dingin, tatapan keras kepala muncul di wajah asap tipis Sangguan, kamu mengatakan ini untuk membuat gadis ini bergegas melarikan diri dari sini? Lalu kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin mengetahui kebenaran dan tetap tinggal. Apakah itu berarti bahwa jika saya tinggal di sini, saya akan tahu segalanya? Termasuk ayah dan anak Anda, yang bersembunyi dari saya? Tiba-tiba, Zuo Fan mengerang sedikit, tidak berbalik, tetapi mengangguk lemah. Yah, gadis ini tidak akan pergi. Aku ingin melihat, berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dari saya? Kematian. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Zuo Fan menghela nafas dengan keras, tanpa komitmen. Saya telah memberi Anda kesempatan untuk mengandalkan ketulusan dan ketulusan Anda terhadap Xiao Sanzi. Anda harus menyalahkan saya jika Anda ingin mati. Berpikir seperti ini, mata Zuo Fan menyipit, tidak lagi ragu-ragu, dan akhirnya mulai bekerja dengan segel di tangannya. Tiba-tiba, taktik rumit Dao Dao datang bersama di tangan Zuo Fan.
10 jari tangannya yang panjang, seperti peri malam, menari dalam cahaya bulan malam, membuat asap cahaya Sangguan menyilaukan. Sidik jari yang begitu terampil menunjukkan bahwa Zuo Fan adalah ahli strategi yang sangat matang. Ini tidak bisa tidak membuat gadis yang menonton di sisi lain bahkan lebih menakjubkan, kemegahan di mata yang indah. Dia benar-benar tidak berharap bahwa Zuo Fan tidak hanya master langka pada alkimia, tetapi juga sosok master dalam formasi. Di mana pria ini? Untuk sesaat, Sangguan Qingyan melihat semua ini dan sedikit gila. Namun, dia gila, Zuo Fan sadar, matanya dingin, menatap langsung ke paviliun air di sisi yang berlawanan, tangannya memancarkan fluktuasi ruang yang bergejolak, meledak. Air di tengah bulan bergolak, melonjak hingga 90.000 mil, dan jatuh ke awan istana bulan, dan hati es bersinar di hatiku, ya. Begitu kata-kata itu jatuh, Zuo Fan menjepit taktik dengan kedua tangan, dan semuanya menunjuk ke depan. Bas, gelombang yang tak terlihat tiba-tiba keluar, dan arus jernih terus-menerus dari paviliun air Langmao tanpa henti riuh. Getaran, percikan air, menyebar. Segera setelah itu, dengan suara keras, bulan yang cerah di langit sepertinya tertarik oleh sesuatu, tiba-tiba cahaya bulan yang dingin, seperti pelatihan merah dari langit ke bawah. Menghantam paviliun air dengan suara keras. Wudi, rumah-rumah putih yang mempesona itu mengalir, sehingga mata orang-orang tidak bisa dibuka. Napas dingin, seolah-olah bisa menembus sumsum tulang seseorang, hanya berdiri di sekitar paviliun air, membuat orang bergetar dan bergetar. Pada saat yang sama, arus deras dari paviliun air itu bergetar lebih jauh, seperti gelombang besar gunung dan laut, terus-menerus memancarkan suara gemetar di tanah yang bergemuruh. Sangguan Qingyan dengan ringan menutupi matanya yang menyipit, menatap segala yang ada di depannya, ketakutan. Ini, formasi macam apa itu, gerakan besar? Dan Tuan Gu, untuk apa ini? Untuk sementara waktu, Sangguan Qingyan memalingkan matanya yang ragu ke Zuo Fan, hanya untuk melihat wajahnya yang dingin. Tetapi pada saat ini ia akhirnya menunjukkan senyum sukacita. Wow! Cahaya bulan yang dingin akhirnya menghilang, dan lengmang yang mempesona juga menghilang. Tetapi pada saat cahaya menghilang, Sangguan Qingyan mendongak lagi, tetapi dia tidak bisa berhenti terkejut lagi, tetapi pada saat yang sama, dia merasa agak aneh. Karena pada saat ini, paviliun air yang baru saja berjalan telah benar-benar beku, dan berubah menjadi patung es setinggi 100 kaki, bergegas ke langit dan megah. Biarkan Sangguan Qingyan, gadis itu, melihatnya, dan hanya tinggal di sana lagi, begitu indah. Tampar. Dengan jari yang keras, Zuo Fan memandang mereka semua dengan acuh tak acuh. Tetapi dengan suara keras, seluruh es tiba-tiba pecah. Dan suara es berkibar di sekitar jalan dan menjadi penuh dengan puing-puing. Satu tempat. Pada saat ini, air terjun es menghilang, dan pada saat yang sama paviliun air Langmao juga berubah menjadi ketiadaan. Di gua angin surga dan bumi ini, Zuo Fan akhirnya berhasil menyegel segel, dan susunan drainase tidak akan hancur dalam segel ini. Tugasnya berhasil diselesaikan. Apa yang kamu lakukan? Pemandangan indah telah dihancurkan olehmu. Ketika air terjun yang mengejutkan menghilang, Sangguan Qingyan tidak bisa membantu tetapi bersenandung dan menatap Zuo Fan. Mengeluh untuk sementara waktu. Dengan tak berdaya menatapnya, Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan sembrono, tertawa dengan wajah besar, ini adalah gadis yang tidak takut mati. Baru saja gerakannya begitu besar, orang-orang itu harus tertarik. Kamu tidak memikirkan nasibmu untuk sementara waktu, tetapi masih melihat keajaiban pemandangan, itu benar-benar cukup besar. Dengan itu, Zuo Fan memalingkan kepalanya dan memalingkan muka, tempat teriakan itu berhenti secara bertahap. Jika kamu ingin mengendalikannya, bahkan jika kamu mati, tidakkah kamu akan membiarkan keluarga akhirnya melihat pemandangan yang indah? Dia menamparnya dengan keras, Sangguan Qingyan juga menatap matanya, tetapi segera dia tidak bisa menahan nafas. Sebenarnya, hidup itu indah, bagaimana mungkin dia tidak berpikir begitu? Hanya pada saat ini, dibandingkan dengan hidupnya, dia ingin tahu rahasia pria ini, jadi dia menyerah, dan itu saja. Zuo Fan melirik dengan acuh tak acuh, Sangguan Qingyan mengerang sedikit, tetapi menggelengkan kepalanya dengan senyum, mulutnya penuh kepahitan. Tanpa diduga, sangguannya merokok, menghina orang-orang di dunia, dan terkadang hal-hal konyol seperti itu. Dan pada saat ini, arah medan perang yang jauh mendekati sini dengan suara udara yang pecah. Di sisi lain, di medan perang 2 menit yang lalu, keluarga Sangguan dan penjaga Wang Fu tidak dapat dipisahkan, dan darah mengalir ke sungai, menyebabkan banyak korban. Namun secara relatif, ia masih memiliki keunggulan dalam garis bujur dan garis lintang. 3 lelaki tua itu, karena salah satu dari mereka terluka sebelumnya,
Mereka bertiga bekerja bersama untuk bertarung melawan Dan Qingsheng, dan menjadi semakin sulit untuk didukung. Menurut situasi ini, Kain Lungsin dan Pakan Baili memiliki susunan kunci, dan orang-orang dari keluarga Sangguan tidak dapat berlari, mereka hanya bisa bertarung sampai akhir. Andalan keluarga Sangguan, termasuk Sangguan Feixiong dan 3 penahbisan Seon, tidak bisa tetap hidup. Akibatnya, kekuatan tempur Dongzu tiba-tiba jatuh ke dalam krisis, dan situasi yang lebih mengerikan adalah bahwa naga tidak memiliki kepala. Pada saat yang sama, akan ada celah yang cukup besar dalam aliansi 4 negara, dan penaklukan negara atas 4 negara akan memiliki periode emas. Tidak dapat dikatakan bahwa prestasi ini dapat dicapai dalam masa 100 mil Lungsin dan Pakan. Oleh karena itu, Perang Dunia I saat ini adalah situasi yang terkait dengan penyatuan seluruh 5 negara. Hanya saja bahkan pada saat ini, ketika fajar kemenangan sudah di depan mata, dia masih merasa sedikit gelisah, berlama-lama di hatinya dan berlama-lama. Ini. Apa masalahnya? Aku tidak menyangka. Mata itu sedikit menyipit, dan ratusan mil garis lintang dan bujur penuh dengan senjata. Chapter 912, Escape from Birth. Pemilik rumah, sebagian besar tuan kita terbunuh atau terluka, dan tidak bisa lagi menahannya. Pemilik rumah, tidak bisa bergegas, musuh terlalu kuat. Pemilik rumah. Kita akan dikelilingi. Pemilik rumah, 3 persembahan tampaknya agak luar biasa. Pemilik rumah, pemilik rumah, pemilik rumah. Teriakan kecemasan memenuhi telinga Sangguan Feixiong, yang bermandikan darah di medan perang, menyebabkannya banyak kerja keras dan kesedihan. Salah, sepenuhnya salah, dia benar-benar salah. Dia tidak harus serakah untuk mengambil keuntungan dari itu. Dia membawa sekelompok master dari keluarga Sangguan. Ketika dia tahu bahwa Bai Wei Jingwei dan Dan Qingsheng muncul, dia juga masuk ke Wang Mansion dan merebut Sky Sword. Jika bukan karena dia, keluarga Sangguan tidak akan berada dalam bahaya kewalahan oleh seluruh pasukan. Dan 3 kekuatan yang diabadikan yang sebanding dengan 9 pedang raja tidak akan jatuh ke dalam situasi berbahaya yang tidak akan mampu mencapai langit atau mencapai bumi. Itu semua karena kepala rumahnya tidak bagus, dia tidak menilai situasi, dia tidak berpikir 2 kali. Dengan teropong menatap 3 musuh yang jauh diabadikan di kejauhan, melihat kembali sosok suku yang bertempur dalam darah untuk melawan pengejaran tentara, jatuh dalam genangan darah, meratap. Dan menjerit-menjerit jerit di seluruh telinga, Sangguan Feixiong akhirnya bergidik di mata harimau, basah oleh air mata berlumur darah dan berguling ke bawah. Saudara dari semua ras, kali ini aku Sangguan Feixiong aku minta maaf untukmu. Pemilik rumah, jangan katakan itu karena ratusan mil terlalu licik. Maka kita akan terjebak dalam tipuannya. Melambai dengan cemas, Master Guiyuan bergegas ke sisinya dan memeluknya. Dia telah mandi untuk waktu yang lama, lelah, dan runtuh. Menunjuk ratusan mil garis lintang dan bujur di depannya, dan berkata dengan sengit, selama kita mengambil sandera itu dan tidak percaya Sangguan Feiyun. Dia tidak berani membiarkan kita pergi. Dengan mengatakan itu, pria itu melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas keluar. Saudara, ikuti aku, ambil garis lintang dan bujur. Dan bantu keluarga untuk menonjol. Ambil garis lintang dan bujur 100 mil, bantu kepala keluarga untuk menyoroti pengepungan. Raungan nyaring terdengar di langit. Dan sekelompok master dalam keluarga Sangguan, seperti binatang buas yang lebat, menyerang Baili Jingwei. Namun, di depan ratusan mil garis lintang dan bujur, ratusan master berada di depannya, seperti gunung-gunung tinggi, tanggul berbatu, dan lapisan yang sempit. Di mana peluang sekecil apapun bagi mereka untuk menerobos? Jadi, dalam seruan pembunuhan, pasukan maut ini yang didukung oleh ketekunan terakhir adalah satu persatu, dikelilingi oleh 3 atau 5 kelompok penjaga kerajaan itu dalam lingkaran. Dan membunuh semua orang. Menonton satu tangan dan kaki terbang keluar satu demi satu, organ-organ internal kepala semuanya dalam satu warna, regu yang baru saja bergegas, seperti gelombang banjir. Kaki Sangguan Feixiong melunak, dan mereka jatuh ke tanah dengan sentuhan, putus asa secara instan. Hanya ada secercah darah di mata tak bertuhan itu, dan setiap kali dia bergoyang, jantungnya menyambar, dan ada rasa sakit. Perdana Menteri Senior, para pencuri telah kehilangan ketekunan mereka. Aku takut pertempuran ini akan segera berakhir. Seorang penjaga di sebelah Baili Jingwei memandangi sosok Sangguan Feixiong yang kesal dari jauh. Dan tidak bisa membantu tetapi mencibir kepada Tuan Buteri berkata, dewasa benar-benar trik ajaib, rencanakan jalanmu. Mengangguk dengan ringan, sumur kuno Baili Jingwei tidak melambai. Tetapi dia tidak menunjukkan banyak kegembiraan, tetapi alisnya masih sedikit berkerut. Setelah beberapa saat, dia menoleh dan melihat lokasi yang sunyi di kejauhan,
Anehnya berkata, sudah 1 jam pertempuran di sini, mengapa Fei Yun Sword King belum ada di sana? Tidak ada yang salah dengan itu. Hahaha, Tuan Perdana Menteri sangat khawatir. Sekarang setelah pencuri keluarga Sangguan ada di sini, apalagi yang bisa kita lakukan? Dia tidak bisa menahan senyum, kemudian penjaga terus membungkuk dan berkata, apalagi? Sekarang kita memiliki tiket kemenangan. Bahkan jika tidak ada Flying Cloud Sword King untuk bergabung dalam perang, itu tidak masalah. Kelompok pencuri ini sudah menjarah, hehe. Kelopak matanya terkulai, dan Bai Li Jingwei berpikir sedikit, dan mengangguk sedikit, bergumam, itu masalahnya, tetapi jika ada Flying Cloud Sword King yang berpartisipasi dalam perang, pertempuran ini akan menghemat banyak waktu. Boom. Namun, dia tidak menunggu suaranya jatuh, dan ledakan keras tiba-tiba datang dengan jelas dari tempat yang jauh, sehingga Bai Li Jingwei tidak bisa berhenti terkejut, dan dia berbalik untuk melihat. Tetapi itu adalah kejutan, itu. Hai, cahaya bulan yang dingin, seperti pilar surga, menyelinap lurus ke bawah, dan langsung menghantam tanah langkah ini, bersinar dengan kemuliaan yang mempesona. Saat melihat pertempuran, kerumunan tidak bisa membantu tetapi menutup mata mereka secara membuta, dan itu sulit untuk dibuka. Teriakan membunuh yang mengerikan berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah sekitar 2 atau 3 menit, cahaya bulan akhirnya menghilang, tetapi semua orang di sini melihat keheranan ini, tetapi mereka semua tertegun. Hanya, apa yang terjadi? Kelopak matanya melonjak tak terkendali. Bai Li Jingwei melihat ke tempat di mana penglihatan itu terjadi. 2 mata berbalik, tetapi tiba-tiba dia terkejut, tidak, ada tempat pavilion Lang Huan. Chong Tianjian, sial, kita telah mengambil tipuannya. Wajahnya bergetar tanpa sadar, dan dia tidak bisa tidak terkejut. Dia menoleh dan melihat dengan tajam. Dia akan dikejar dan diblokir, dan semua orang di ambang kematian sedang menunggu. Penuh keengganan yang mendalam. Namun segera, dia menggertakkan giginya lagi dan berteriak keras, cepat buka pesona, pergi ke pavilion air dengan Perdana Menteri, dan membela pedang langit. Mau tak mau terkejut, penjaga di dekatnya buru-buru membungkuk dan membujuk, Tuan Perdana Menteri, jangan lakukan apa-apa. Melihat gerombolan pencuri ini tidak akan langsung bekerja, jika pesona dibuka pada saat ini. Bukankah mereka akan membiarkan mereka melarikan diri dari kematian dan membiarkan harimau kembali ke gunung? Tanda tanya. Tampar, namun, sebelum dia selesai berbicara, Bai Li Jingwei menamparkan tangannya dan membantingnya ke wajahnya, berteriak, budak sialan, apakah Anda Perdana Menteri atau saya Perdana Menteri? Pada saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada Chong Tianjian. Tetapi itulah yang diinginkan para leluhur. Jika Anda kehilangan itu seperti ini, Anda tidak mampu memakan dosa, dan Anda tidak ingin menjalani kehidupan yang baik. Tanda seru. Tubuh itu gemetaran, dan lelaki itu dengan cepat menganggukkan kepalanya, dan dia menyegel formulanya dengan semua orang menghadap batas. Bas. Dalam sekejap, getaran ruang terdengar, dan jebakan yang menjebak kedua orang di sudut tanah ini, perlahan menghilang di depan mata semua orang, dan angin malam yang segar dan dingin di luar lagi-lagi berhembus di wajah semua orang di sini. Terutama para tuan dari keluarga Sangguan, merasa seperti kehidupan baru, setiap embusan udara begitu nyaman dan berharga. Tanpa mengalami hidup dan mati, mereka benar-benar tidak menyadari bahwa itu adalah hal yang indah untuk bertahan hidup. Hancurkan Raja Pedang Naga, jangan berkelahi, pergi ke pavilion air dengan Perdana Menteri untuk melindungi pedang langit. Namun, orang-orang dalam keluarga Sangguan tiba-tiba santai. Tetapi mereka seperti semut di atas panci panas dan cemas. Terutama Bai Li Jingwei, penghormatan Perdana Menteri, dan perencanaan strategis, kali ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya bahwa dia sangat kejam, dia berteriak dengan penuh semangat. Kemudian, tanpa menghiraukan kerumunan, dia bergegas ke pavilion air terlebih dahulu, dan sisanya dengan cepat menjaga sisi untuk melindungi keselamatannya. Dalam sekejap, semua penjaga istana kerajaan pergi serempak, benar-benar terjerat dengan orang-orang dari keluarga Sangguan, dan tampaknya berhenti memperhatikan mereka sama sekali. Dan King Sheng juga menginjak kakinya, dan segera meninggalkan lingkaran pertempuran dan melambai kepada 3 orang, 3 senior, jangan berkelahi lagi. Orang tua itu akan melihat di sana. Anda dapat melakukannya sendiri. Berbicara, dia terbang ke arah switch, dan pada saat yang sama dia tersenyum diam-diam dalam hati. Apakah anak itu berhasil? Benar-benar tidak mudah, di bawah pengawasan 2 kekuatan, Meskipun Dan King Sheng tidak tahu apa yang diinginkan Zuo Fan, dia sudah berpikir bahwa tujuannya tercapai. Dan King Sheng, ada berbagai jenis berlari, 3 orang tua itu akan bertarung denganmu selama 3.000 putaran. Batuk-batuk, melihat Dan King Sheng pergi tiba-tiba,
Teriakan konsekrasi Seon berteriak, wajahnya tidak puas, tapi sebelum dia selesai berbicara, dia tidak bisa menahan batuk lagi. Darah muntah lebih dari sebelumnya. Melihat adegan ini, dua tetua lainnya tidak bisa tidak menghela nafas dan dengan cepat membujuk, yang termuda, jangan mengaum, segalanya sudah jelas. Kita telah jatuh ke dalam kerugian dari pertempuran ini, dan tidak baik bagi kita untuk terus berjuang. Itu hanya lelucon. Tanpa sadar, lelaki itu menoleh dan memandangi dua lainnya. Tetapi dia melihat bahwa mereka semua digantung, tetapi mereka tidak berdaya dan mendesah, wajah mereka tertekan. Orang pertama di Shizu ini memang sangat layak dan tidak mudah untuk berurusan dengan. Kemudian mereka bertiga bergegas turun dan datang ke Sangguan Fei Xiong dan bertanya dengan cemas, Fei Xiong, bagaimana kabarmu? Pemilik rumah. Kamu baik-baik saja. Anggota keluarga Sangguan lainnya juga datang kepadanya pada saat ini, dengan mata penuh perawatan. Masih ada beberapa kebingungan di matanya. Sangguan Fei Xiong menatap kosong ke wajah-wajah yang memprihatinkan di sekitarnya, tetapi dia kosong dan berkata pelan, apakah kita keluar dari bahaya? Yah, tampaknya seseorang mengambil keuntungan dari pertempuran yang menentukan antara kita dan mencuri kubah. Mereka sedang terburu-buru, dan mereka semua pergi untuk menjaga. Kita juga menghitung, melarikan diri dari kelahiran. Perlahan-lahan menyentuh janggutnya, seorang pemuja tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, saya tidak tahu dari mana asalnya. Dan bahkan melihat kerang-kerang senipe kami untuk bertarung, ia pergi ke nelayan untuk mendapat manfaat, benar-benar licik. Fei Xiong, kami apakah Anda ingin mengikuti juga? Chong Tianjian ada di sana. Mungkin, bisakah kita mengambil kesempatan untuk mengambilnya kembali? Kelopak matanya bergetar hebat. Sangguan Fei Xiong merenung cukup lama, tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, tidak, kali ini kita serakah, kita sudah menderita kerugian besar. Dan kita tidak bisa lagi putus asa. Maksudku, semua anggota keluarga Sangguan, mundur bersama dan meninggalkan tempat ini benar dan salah. Lagi pula, ada tempat di mana Lintang dan Bujur berada, kita seharusnya tidak mudah melakukannya, agar tidak dihitung lagi. Tapi pedang langit, dekat, benar-benar harus menyerah dengan cara ini. Tidak. Ketiga utusan itu dan aku adalah yang paling kuat di sini. Mudah keluar, ayo pergi. Pemujaan masih sedikit tidak rela. Mata Sangguan Fei Xiong harus segera diperbaiki, dan dengan sungguh-sungguh berkata, adapun yang lain, segera evakuasi tempat ini, tinggalkan kota Feiyun. Dan bertemu di tempat pertemuan kami di luar kota. Pemilik rumah, oke, tentu saja, pendapatku sudah diputuskan. Semua orang berteriak bersama. Tetapi Sangguan Fei Xiong melambaikan tangannya dengan keras dan memutuskan untuk mengatakan, orang tua itu salah sekali dan tidak bisa salah lagi. Meskipun pedang itu penting, orang tua itu tidak bisa menghancurkan seluruh sangguan untuk suatu benda. Yayasan selama ribuan tahun. Mendengar ini, semua orang saling memandang, mengetahui bahwa pemilik telah memutuskan bahwa itu tidak akan berubah, dan mereka berhenti menempel. Melihat adegan ini, ketiga pemuja itu saling memandang dan semua mengangguk sebagai penghargaan. Oleh karena itu, sejumlah besar orang dari keluarga Sangguan, Zuo Fan, melarikan diri dengan lancar ke dalam kehidupan, dan Sangguan Fei Xiong dan tiga ensin terbang ke paviliun air asli. Hanya saja mereka tidak ingin memikirkannya. Pedang langit yang telah mereka perjuangkan telah berpindah tangan saat ini, atau pion yang pada awalnya ingin mereka gunakan sebagai kehidupan dan kematian. Chapter 913, Guess. Bunyi menerobos awan menghantam awan, dan segera jatuh ke Lang Hua Sui Pavilion. Orang pertama yang tiba secara alami adalah orang pertama yang memimpin dalam mengambil tindakan ketika dia menemukan ada sesuatu yang salah. Melihat kepingan es yang tersebar di tempat itu, mendongak, dua sosok yang akrab tiba-tiba menarik perhatian mereka, tetapi Zuo Fan menatapnya dengan acuh tak acuh, tanpa sepatah kata pun. Sangguan Qingyan tampak sedikit takut seperti biasa, dengan lembut menggerakkan langkahnya dan mundur, wajahnya penuh ketakutan. Tiga dewa mayat Bai Li Jingwei melompat dengan keras, alis mereka bergetar, seolah-olah mereka mengerti apa yang mereka lakukan. Pada hari kerja, mereka menyusun strategi, wajah percaya diri dan ramah mereka jarang murung, dan mereka menatap tajam pada yang luar biasa di depan mereka. Tertawa, Tuan Gu, apa yang sedang terjadi? Dapatkah Anda menjelaskan hal ini dengan jujur? Mengabaikannya, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, ragu-ragu, dan mengungkapkan senyum yang agak misterius. Tiba-tiba, ada suara terus-menerus mengejar di udara. Dan King Sheng, Sangguan Fei Xiong, dan tiga pemujaan Seon datang satu demi satu. Melihat pemandangan di depannya, dia tidak bisa membantu tetapi tertegun. Matanya penuh kebingungan. Terutama ketika dia melihat putrinya,
Sangguan Qingyan masih di tempat kejadian, Sangguan Feixiong bahkan lebih bingung. Ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa kedua lelaki kecil ini muncul di tempat ini? Tiba-tiba, Baili Jingwei dan sekelompok penguasa pilar kerajaan bintang pedang pada saat yang sama sebagai 4 tuan Seon dari keluarga Sangguan, tetapi mereka jarang bergaul satu sama lain. Tidak ada yang ingin melakukan apapun. Mereka bergaul dengan damai. Karena mereka semua bertanya-tanya tentang satu hal, ada apa ini di depan mereka? Keraguan dalam hati mereka membuat mereka untuk sementara waktu melepaskan kebencian yang baru saja mereka bunuh dan berteriak. Mereka memandangi dua orang muda di depan mereka, ingin mencari tahu, yang merupakan keseluruhan cerita. Yaner, ini. Apa yang terjadi di sini? Mengapa kamu berlari di sini? Ailit tidak bisa menahan diri untuk melompat dengan ringan. Sangguan Feixiong menatap dengan cermat pada mata Sangguan Qingyan dan bertanya dengan ekspresi bingung. Jalan, ada sesuatu yang sulit di wajah. Sangguan Qingyan diam-diam melirik Zuo Fan di samping, dan kemudian berbalik untuk melihat ayahnya, tetapi juga mengangkat bahu dengan tidak bisa dijelaskan, dan dengan ragu berkata, Ayah, aku tidak tahu dengan baik, saya di sini untuk Xiao Sanzi, tetapi siapa yang tahu, apa yang baru saja terjadi di sini? Hah, Anda tidak tahu, apa yang kamu lakukan di sini? Tiba-tiba, Sangguan Feixiong menatap putrinya dengan erat, tetapi keraguan di matanya bahkan lebih buruk. Baili Jingwei melihat semua ini, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Mencibir di wajahnya, Tuan Sangguan, apa yang kamu bingung? Bukankah itu semua dari keluarga Sangguan kamu? Baili Jingwei, apa maksudmu? Apa yang kita lakukan? Alis mengibaskan, Sangguan Feixiong menatap senyum dingin Baili Jingwei dengan keras. Dan melotot, kami keluarga Sangguan baik-baik saja dan duduk dengan baik, berani-berani. Ini adalah apa yang kita lakukan. Kita akan mengenalinya, bukan apa yang kita lakukan, dan kita tidak akan pernah dengan mudah memberikan seseorang kambing hitam. Baili Jingwei, kau lebih baik menjelaskan kata-katamu. Penjelasan, dengan alis terangkat, Baili Jingwei tidak bisa menahan cibiran lagi. Bukankah ini sangat jelas, kepala Sangguan. Kali ini saya harus menulis kata pelayanan untuk Anda di Baili Jingwei. Anda selalu artis yang baik besar, aku akan mengambil langkah berbahaya. Untuk mendapatkan kembali pedang Chongtian, aku bahkan menggunakan tuan seluruh keluarga sebagai umpan, sehingga Gu Yifan, seorang junior yang lebih muda, akan melakukan satu serangan tentara dan mengendurkan penjaganya. Hahaha, katakanlah, langkah Anda cukup tinggi, dan Perdana Menteri kehilangan banyak hal. Hanya saja Perdana Menteri tidak pernah memikirkannya. Kepala Sangguan, yang selalu menunjukkan kebaikan dan kebaikannya, juga merupakan generasi organ yang menyeramkan. Tidak heran Fei Yun Jianwang dia lebih kuat dari Anda, tetapi masih belum bersaing untuk posisi pemilik rumah di Dongzu. Ternyata begitu, kagumi. Begitu komentar ini keluar, Sangguan Feixiong tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. 3 persembahan itu sudah penuh dengan amarah dan dimarahi dengan keras, ratusan mil garis lintang dan bujur, biarkan omong kosong ibumu, pemilik rumahku selalu baik dan benar. Para tetua di rumah menguduskan dan berdiskusi bersama untuk memenangkan posisi pemilik rumah. Seperti yang dia katakan, gaya konyol terbang menangkap, penjahat tak tahu malu. Sangguan Fei Yun tidak menjadi kepala rumah, tapi dia begitu sombong dan tidak populer. Bagaimana mungkin ada konspirasi dan konspirasi di dalamnya? Anda tidak boleh merusak reputasi pemilik rumah saya, jika tidak, ketiga lelaki tua itu pasti kasar kepada Anda. Potong, munafik, mengabaikan mulutnya dengan menghina, Baili Jingwei tersenyum dingin dan menepis. Jika sebelumnya, saya benar-benar percaya bahwa kepala Feixiong adalah seorang pria lalim. Tetapi hari ini saya melihat tata letak kepala Feixiong. Ketika dia keluar, dia lebih suka menggunakan darah ratusan tuan dalam keluarga Sangguan untuk bertukar kesempatan untuk memenangkan pedang langit. Setelah dia berhasil dalam pertempuran, keluarga akan melakukan semua yang akan dilakukan oleh pikiran kaisar. Aneh bahwa kamu adalah seorang pria terhormat, Dia mencibir mulutnya dengan jijik, mencibir sejauh ratusan mil, dan 3 persembahan itu bergetar karena amarah, dan matanya hampir pecah. Tapi Sangguan Feixiong bingung dan bingung. Apa yang dia lakukan? Mengapa Anda menjadi operasi jantung seorang kaisar, penjahat tak tahu malu? Kita adalah para kultivator, mereka yang mengolah pikiran dan moral mereka. Dapatkah mereka dibandingkan dengan orang-orang di dunia? Hanya Dan Qingsheng yang menonton, diam-diam mengetahui segalanya di dalam hatinya, tetapi diam-diam tertawa. Kemudian dia menoleh dan menatap Zuo Fan yang juga menonton mereka seperti pertunjukan yang bagus. Dia tidak bisa menahan kepalanya dan tertawa.
Setan kecil ini benar-benar bermain-main dengan semua tokoh besar di sini, sungguh menakjubkan, hehehe. Desir-desir. Tiba-tiba, pada saat ini, ketika kedua belah pihak saling mencela dan saling melecehkan secara verbal, beberapa suara pecah tiba-tiba terdengar, dan serangkaian bayangan jatuh satu demi satu. Tetapi itu seperti orang bodoh yang begadang sepanjang malam. Tiba-tiba terbangun, Sangguan Fei Yun buru-buru tiba tanpa ragu. Begitu dia masuk, dia tidak melihat yang lain, tetapi seperti orang lain, dia melihat es tanah dan yang berdiri di sini, yang membuatnya bangga. Di mana Lang Lang Sui Pavilion berada, saat ini kosong, tetapi tertegun. Kemudian, seperti orang lain, tidak, atau bahkan lebih gila dari yang lain. Apa yang terjadi di sini? Di mana gua raja ini? Pavilion Air Langge, kemana dia pergi? Memutar matanya tanpa daya, Bai Li Jingwei tidak bisa menahan senyum dan menyeringai, Fei Yun Sword King. Apakah sudah waktunya untuk memperhatikan pavilion air Anda? Fokusnya adalah pada pedang langit, di mana itu? Ya, pedang Chongtian, bagaimana dengan pedang Chongtianku? Sui Ge sudah pergi, di mana pedang Chongtian? Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget, dan Sangguan Fei Yun segera bangun, sepasang mata yang tajam, menatap pipi semua orang yang hadir. Seolah-olah semua orang di sini berutang sejuta padanya, tetapi pada akhirnya dia galak. Cahaya masih jatuh di wajah Sangguan Fei Xiong, menggertakkan giginya dan berkata, hal-hal lama, jika Anda berkenalan, silakan cepat-cepat menyerahkan pedang Chongtian. Pipi tidak bisa menahan diri untuk menelan dengan ganas, Sangguan Fei berambisi untuk sementara waktu, tetapi dia benar-benar ingin berbicara dengan keturunan durhaka yang pemberontak ini. Dan kubahnya adalah sesuatu dari Dongzu, bukan sesuatu di saku pribadi Anda. Pria tua itu mengambil kembali ke Dongzu, sebagaimana mestinya. Tetapi sekarang situasinya lebih kuat daripada orang-orang, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Jika tidak, tidakkah dia akan benar-benar mengakui bahwa pedang ada di tangannya sendiri? Jika kedua belah pihak bertarung sekali lagi, mereka tidak tahu mengapa, dan mereka tiba-tiba menjadi lelucon di mata orang lain. Apalagi jika kekuatan pedang yang sebenarnya, menonton api dari sisi lain, menertawakan mereka dengan lebih arogan. Jadi dalam menghadapi agresivitas Sangguan Fei Yun, Sangguan Fei Xiong tidak peduli dengan tiga persembahan yang telah begitu marah sehingga janggutnya bergetar. Itu bukan di tanganmu, siapa di tangan? Aku tidak ingin dia membawa set ini ke Laosu, aku tidak memakannya. Sangguan Fei Yun menjabat tangannya dan mencibir berulang kali. Melihat Sang Xiong Fei Xiong, wajahnya lebih suram, tetapi dia tidak banyak bicara. Dengan meliriknya dalam-dalam, Bai Li Jingwei tidak bisa menahan nyengir dan berkata, Tuan Sangguan, kamu harus memainkan permainan kata ini dengan Ben Xiang. Meskipun pedang itu tidak ada di tanganmu, itu ada di tangannya. Hanya, ... bukankah dia milikmu? Dengan itu, Bai Li Jingwei menunjuk ke sisi Zuo Fan, dan berulang kali marah. Mendengar ini, semua orang berbalik, terutama dua Sangguan Fei Xiong, tetapi segera keduanya menggelengkan kepala mereka dan tertawa sembarangan, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Perdana Menteri Bai Li, Anda terlalu tinggi untuk melihat anak itu. Pedang langit ini hanya mengakui saya sebagai penguasa keluarga Sangguan. Bawang hijau macam apa yang bisa ia biarkan pedang mengikutinya? Sangguan Fei Yun menyeringai sambil mencibir. Sangguan Fei Xiong mendengar bahwa meskipun dia tidak berbicara, dia mengangguk diam-diam, setuju. Pedang langit adalah benda seperti dewa, dan itu cukup spiritual. Hanya mereka yang telah bersamanya selama bertahun-tahun dan orang-orang yang peduli satu sama lain akan mengikuti. Akankah mereka diyakinkan di tangan bocah berambut yang belum pernah melihat banyak wajah untuk pertama kalinya? Ini tidak mungkin. Namun, mata Bai Li Jingwei masih tegas, menatap mata Zuo Fan dengan ganas, dan berkata dengan dingin, Zongzu juga memiliki pedang langit. Temperamen prajurit dewa ini, tidak bisakah kau tahu yang sebenarnya? Itu hanya perasaan kebenaran Tuan Gu memiliki kemampuan semacam ini, biarkan Excalibur ikut dengannya. Apakah dia keluarga Sangguan atau tidak? Aku benar, Tuan Gu. Tanpa sadar, Zuo Fan menatap Bai Li Jingwei dalam-dalam, tetapi ada senyum saat ini, tetapi dia tidak menjawab, tetapi dia mengambil langkah cepat dan datang ke tendangan bintang 7 sebelumnya. Hentikan kemana perginya pertempuran. Perdana Menteri Bai Li adalah Perdana Menteri Bai Li, benar-benar bijaksana, hehehe. Jadi, pedang itu benar-benar bersamamu. Tubuh itu tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dan ratusan mil garis lintang dan bujur tidak bisa tidak tetapi berteriak tiba-tiba, matanya penuh harapan. Sangguan Fei Xiong dan yang lainnya juga menatap Zuo Fan dengan tak percaya, matanya terkejut. Bagaimana ini mungkin? Dia bukan keluarga Sangguan. Chapter 914, The Truth. Menatap dengan saksama pada tubuh Zuo Fan,
mata Sangguan Fei Xiong bergetar sedikit, matanya kosong, dan wajahnya terlihat curiga. Yifan, apa yang terjadi? Mengapa Chong Tianjian ada di tanganmu? Hari ini kita akan disergap lagi. Kamu harus menjelaskan kepada orang tua hari ini. Apa, ayah, kalian dalam penyergapan? Tidak terkejut. Sangguan Qingyan akhirnya menyadari pada saat ini bahwa teriakan yang berteriak sekarang di kejauhan bukan karena bakat mereka dalam keluarga Sangguan menyerang istana, tetapi diserang oleh yang lain. Tiba-tiba disergap, dia tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba menunjukkan kekhawatiran di matanya. Jadi ayah, bagaimana keluarga kita? Korbannya tidak besar. Dengan napas panjang, Sangguan Fei Xiong hanya bisa mengertakkan giginya, meratapi. Korbannya tidak kecil, tapi untungnya ada gerakan di sini. Dan Baili Jingwei menarik pesona, tetapi tidak terburu-buru untuk membunuh, lolos dari garis depan terlahir. Mendengar ini, Sangguan Qingyan tidak bisa menahan nafas, melepaskan hatinya, dan juga memandang Zuofan dengan tatapan yang luar biasa. Tuan Gu, apakah ini semua disebabkan oleh Anda? Mengapa? Kenapa? Apakah game ini benar-benar tidak didistribusikan oleh kepala Sangguan? Melihat dalam-dalam pada reaksi ayah dan anak itu, tampaknya itu bukan palsu. Alis Baili Jingwei tidak bisa membantu tetapi bergetar dengan lembut, hatinya menjadi curiga dan bergumam. Dengan senyum dingin, Sangguan Fei Xiong memandangnya seperti orang bodoh. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, "Yah, orang mengatakan bahwa kerajaan Bintang Pedang adalah Perdana Menteri. Dan Baili Jingwei sangat pintar. Sampai jumpa hari ini, tetapi ini juga benar. Aku bahkan jika Sangguan Fei Xiong menghargai pedang Dewa Surga, itu hanya benda mati, dan itu membutuhkan kontrol manusia untuk menunjukkan kekuatannya. Bagaimana orang tua bisa mendapatkan semua tuan keluarga Sangguan dan hidupnya sendiri untuk pertukaran? Pada saat itu, bahkan jika setelah memenangkan Excalibur, tidak ada yang bisa digunakan? Terlebih lagi, menurut apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri, ini adalah langkah berbahaya, dan itu belum tentu berhasil, dan harganya bisa terlalu besar. Menang tidak menguntungkan, dan kalah dikalahkan. Akankah orang bijak seperti Tuan Perdana Menteri melakukan bisnis semacam ini? Oh. Ternyata kita semua tertipu. Tubuh tidak bisa membantu tetapi terkejut. Baili Jingwei mendengar ini, wajahnya berkedip, kelopak matanya berkedip, dan dia bergumam, kerang senipe bersaing untuk keuntungan nelayan. Ternyata semuanya malam ini benar-benar memiliki anak ketiga kami memainkan permainan catur ini. Kami selalu berpikir bahwa kami berdua bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan dan semuanya berjalan ke arah yang kami harapkan. Tapi kami tidak tahu bahwa kita semua bermain di tangan orang lain, yang dikendalikan oleh orang lain untuk bekerja keras, tetapi melakukannya untuk orang lain. Gaun pernikahan? Sayangnya, kecerobohan, Perdana Menteri tidak menyangka ada musuh lain selain keluarga Sangguan. Dia membuat bidak, dan bersenandung, itu adalah kegagalan besar dalam hidup. Wajahnya tidak bisa bergerak. Kali ini, kedua belah pihak akhirnya sepenuhnya memahami segalanya, dan kemudian mata semua orang beralih ke arah Zuofan, keduanya terkejut dan curiga. Baili Jingwei memalingkan matanya dengan dingin, menghadap tuan kuno yang pernah dia kagumi dengan suara bulat, dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu? Dan siapa yang ditugaskan olehmu?" Gu Yifan, seorang alkemis biasa, sendirian, tinggal di rumah di seluruh dunia. Ya. Zuofan tersenyum lembut dan Zuofan memandang semua orang dengan lelucon. Ini tidak bisa membuat semua orang marah lagi, dan wajahnya menjadi muram. Berpikir bahwa mereka semua kuat dan mendominasi saudara besar negara bagian, mereka sebenarnya dimainkan oleh boneka kecil pada saat ini, dan mereka mengalami pertempuran berdarah. Apakah itu tidak akan ditertawakan oleh dunia ketika menyebar? Mereka semua adalah orang berpangkat tinggi, mereka yang ingin menghadapi tidak peduli, bagaimana mereka bisa menanggungnya? Jadi, apakah itu sisi Baili Jingwei atau sisi keluarga Sangguan? Pada saat ini, melihat mata Zuofan, mengungkapkan cahaya telanjang dan sengit. Tampaknya sekarang dia tidak sabar untuk menelanjangi dia hidup-hidup. Tiba-tiba, Zuofan menjadi musuh bersama semua orang di sini. Ribuan jari, ribuan orang membenci, dan tidak ada teman sama sekali. Hanya Sangguan Qingyan yang melihat pemandangan itu sendirian dan merasa cemas. Dia tidak tahu bahwa Zuofan telah meninggalkannya, jadi dia sangat takut, tapi hatinya sudah cemas. Namun, Zuofan masih terlihat seperti biasa, dan ejekan di matanya masih tak kunjung padam, dan bahkan lebih dari itu, ini tidak dapat membantu semua orang di sini. Kemarahan di bawah hatinya bahkan lebih baik. Bocah ini, dikelilingi oleh begitu banyak tuan, tidak bisa dikeringkan, dan dia begitu sombong sehingga dia begitu sombong. Itu benar-benar penuh kebencian dan menjengkelkan, jadi dia tidak membawa tokoh-tokoh besar ini ke matanya.
Secara khusus, paman dari Sangguan Fei Xiong tidak bisa menahan diri untuk mengaum dan menggertakkan giginya, Gu Yifan. Orang tua itu selalu berpikir bahwa ini adalah perhitungan garis lintang dan bujur. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa itu adalah trikmu. Katakanlah, peta palsu itu, apakah Anda sengaja membingkai kami? Hehehe. Itu benar, tapi tidak semua. Tanpa mengetahui tawa, Zuofan berkata dengan bibir, dan berkata pelan, sebenarnya, tidak masalah jika Anda memberi Anda peta nyata atau palsu. Karena tidak peduli yang mana, Perdana Menteri Bailey kami telah membuat wawasan dan memasang jebakan. Apa yang saya lakukan hanyalah pertanyaan tentang di mana harus menempatkan pengepungan ini. Tubuh tidak bisa membantu tetapi gemetar, dan Bailey Jingwei merasa terkejut, jadi, kamu sudah tahu segalanya? Kapan kamu mulai? Konferensi Raja Dam, sudut-sudut mulutnya terangkat, dan sekarang adalah saat terakhir keberuntungan. Zuofan tidak menyembunyikannya, dan berkata jahat. Cara Anda di konferensi Dan Wang, saya bisa melihatnya sekilas dan saya tahu niat Anda. Pada akhirnya, termasuk Anda memberontak melawan Sangguan Yulin untuk melakukan hal-hal untukmu adalah semua dalam harapanku. Apa, Sangguan Yulin sudah dikhianati? Tubuh tidak bisa menahan goncangan bersama, dan ayah serta putri Sangguan Fei Xiong dan Sangguan Qingyan tiba-tiba mengubah wajah mereka. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Sangguan Yulin, kerabat terdekat mereka, telah lama mengkhianati keluarga dan menyerahkan diri ke dalam pelukan musuh. Untuk sesaat, keduanya memandang Zuofan dengan ekspresi terkejut, dan sulit untuk menerima fakta ini, tetapi segera reaksi Bailey Jingwei mengkonfirmasi pernyataan Zuofan. Mataku sedikit menyipit, dan corak Bailey Jingwei juga sedikit terkejut, tetapi juga cepat berlalu, dan kemudian kembali normal, dengan dingin berkata, karena kamu tahu segalanya. Maka semuanya hari ini juga semuanya apakah Anda terhubung antara kedua pihak? Mendengar kata-kata itu, Sangguan Yulin, yang sudah terluka parah dan berbaring di pasir dan muntah darah, tidak bisa menahan kura-kura di sudut mulutnya. Dan dia segera ingin menangis tanpa air mata, dan jantungnya berteriak tanpa henti. Perdana Menteri Bailey, Anda benar-benar mengadu domba rekan tim. Anda mengatakan itu, apakah tidak benar Sangguan Fei Xiong mengakui pengkhianat Laozi dengan menyamar? Bagaimana bisa Lao Su kembali ke Dongsu menjadi mata-mata Anda? Tapi di mana dia tahu bahwa karena Zuofan dan Pan Tuo telah mengungkapkan masalah ini, terlepas dari apakah Sangguan Fei Xiong percaya atau tidak. Dia sudah memiliki kecurigaan dan tidak lagi memiliki nilai sebagai mata-mata. Karena alasan inilah Bailey Jingwei tidak ragu untuk meninggalkannya tanpa ragu-ragu. Hehehe. Perdana Menteri Bailey adalah orang yang pintar, dan dia akan menebak yang bagus. Zuofan tidak bisa menahan anggukan sambil mengangguk. Tinju mengepal dengan keras, dan Bailey Jingwei mendengar ini, tetapi dia merasakan gelombang kemarahan di dadanya, dan dia tidak bisa meludahkannya. Tuan Gu, apakah Anda memuji saya? Atau Anda sarkasme? Setelah itu ini adalah pertama kalinya Zhuge Liang melakukan hal ini. Di mana, itu lebih baik daripada sampai akhir, lebih baik bingung, ya. Zuofan tiba-tiba tertawa dengan alis terangkat. Tubuhnya bergetar sedikit, dan kulit Bailey Jingwei menjadi lebih sulit untuk dilihat. Bahkan semua orang dapat dengan jelas mendengar giginya, membuat suara berderak. Jelas, dia hampir mati lemas oleh ejekan telanjang Zuofan. Memikirkannya dengan 100 mil garis lintang dan bujur, di seluruh kerajaan bintang pedang, itu bukan jenius berbakat. Satu-satunya hal yang dapat membuatnya tertawa dan sombong, berdasarkan dunia, adalah kemampuannya untuk membimbing pegunungan dan menyusun strategi. Tapi sekarang, di depan Zuofan, bahkan bakat ini yang membuatnya tenang dan membuatnya bangga sepanjang hidupnya terkena penghinaan telanjang. Yang membuatnya marah dan tiba-tiba merasakan rasa malu pertama dalam hidupnya. Bagaimanapun, dia selalu menjadi bos, bermain dengan yang lain di antara tepuk tangan, kali ini dia dimainkan oleh orang lain, yang benar-benar membuatnya tak tertahankan. Ketika Sangguan Fei Yun melihatnya, dia menatap Zuofan dengan ganas. Dia tidak marah dan menantang, jadi, apakah rencanamu untuk membiarkan orang tua itu tetap seperti orang bodoh untuk malam ini? Hehehe. Fei Yun Sword King, kamu bisa menemukan orang yang salah. Tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, Zuofan mengangkat bahu sedikit dan tertawa terbahak-bahak. Menunjuk Sangguan Yulin yang masih terengah-engah di lubang besar dan muntah darah, ketidakadilan memiliki kepala, hutang ada Tuhan, dia punya berita untuk Anda harus menemukannya. Anda tahu, jika ia memiliki keegoisan sendiri dan ingin meminjam pisau untuk membunuh seseorang, bagaimana ia bisa memiliki bagian pada tata letak asli dan menyetel Raja Pedang Fei Yun terbuka? Jika dua Raja Pedang besar bergabung, tuan dari keluarga Sangguan telah dihancurkan dalam sekejap.
Bagaimana saya bisa punya waktu untuk bertindak? Hahaha. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Sangguan Fei Yun menoleh ke Sangguan Yulin dan memarahi. Hal anjing ini tidak cukup untuk berhasil. Seperti wanita tuanya, itu baik untuk diriku sendiri menjadi buruk. Aku benar-benar memiliki kematian. Leng Buding bergidik. Sangguan Yulin tidak menyadari bahwa dia ketakutan. Meskipun dia tidak bisa bergerak, dia masih ketakutan dan gemetaran di seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, jauh di dalam, ada perut cemberut. Bagaimana saya bisa tahu segalanya tentang Lao Su? Apakah dia melihat ke samping ketika dia melakukan sesuatu yang buruk? Tampaknya melihat apa yang dia pikirkan dalam hatinya, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa keras, menurunkan suaranya pelan dan berkata, murid yang baik, semua terserah Anda untuk keberhasilan guru. Hahaha, setan tua, mendengarkan suara yang membuatnya sangat akrab, tetapi juga sangat mengerikan dan ketakutan, Sangguan Yulin tidak bisa menahan napas. Dan tiba-tiba mengeluarkan kolom darah merah terang, membuat suara yang mengerikan. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa master sihir yang telah menyiksanya sampai mati, datang dan pergi tanpa jejak, sebenarnya Zuo Fan yang tinggal tidak jauh darinya di sebelah? Aku berkata bagaimana dia bisa menyelinap masuk kapan saja, di mana saja, untuk menemukanku, dia ternyata berada di sisiku. Untuk sementara waktu, Sangguan Yulinton merasa tercekik untuk sementara waktu, dan merasa bahwa jantung mudanya mengalami 10.000 kerusakan, dan ia mati lemas karena muntah darah. Meskipun sekarang ia muntah darah. Chapter 915, Seven Star Kick Fight. Seseorang yang membenci dan membencinya begitu lama tertipu dan dibohongi begitu lama, wajah putra bangsawan Sangguan Yulin langsung terhina. Meskipun dia terluka parah dan sulit untuk bergerak, dia tidak bisa menahan untuk berguling sementara waktu, seluruh tubuhnya gemetar, air mata penyesalan tidak bisa berhenti jatuh. 10.000 rumput dan kuda lumpur berlarian di dalam hatinya, semua jenis kutukan ganas, menderu dalam hatinya, semua menuju master yang berpura-pura menjadi master sihir menggodanya. Faktanya, bahkan sawi yang rendah hati memiliki harga dirinya sendiri, dan bahkan semut-semut kecil pun memiliki garis bawahnya sendiri. Jika dia telah memperbudaknya, dia benar-benar seorang tuan yang tiada taranya, seorang ahli sihir, dia juga akan mengakui nasibnya, yang membuat keluarga lebih kuat dari dirinya sendiri. Tapi bagi Zuo Fan, rekan ini, dia tidak pernah mengakui kekuatan pihak lain meskipun dia tahu dengan baik, dia masih penuh dengan pengucilan. Tapi dia adalah klan pertama dari Dongzhou. Tuan muda keluarga Sangguan itu baik. Bagaimana dia bisa dipermalukan oleh seorang petani yang menjual bidak setelah ketenarannya? Masih nakal seperti itu. Karena itu, jika dia tahu dari awal bahwa dia telah memperbudak iblisnya, yaitu Zuo Fan, dia pasti akan dibunuh, bahkan jika Yang Feng melanggar yin dan diam-diam dilukai. Hanya karena dia tidak tahu di mana iblis itu berada, dia merasa kagum di hatinya dan tidak berani bergerak sesuka hati. Ini adalah salah satu alasan mengapa Zuo Fan awalnya berencana menggunakannya sebagai bidak catur, tetapi tidak menunjukkan dirinya sebagai orang yang nyata. Pada saat ini, setelah melihat ini, Sangguan Yulin, yang tanpa belas kasihan bergulir setelah dia mendengar kebenaran, Zuo Fan semakin mengkonfirmasi seberapa benar keputusannya pada saat itu. Master di belakang layar harus memiliki penampilan master di belakang layar, menciptakan suasana misterius dan kuat. Jika tidak, semuanya dipahami, tidak ada pencegah. Dan orang ini tidak digunakan olehnya. Dan mereka yang melihat gerakan aneh Sangguan Yulin tidak bisa tidak merasa bingung dan bingung untuk sementara waktu. Apa yang salah dengan ini? Apa yang sangat menyedihkan? Bukankah itu semua dihitung oleh anak di depan? Siapa yang tidak? Hanya karena Anda menangis dalam kebajikan seperti ini, kapasitas mental Anda terlalu buruk. Hanya ada 100 mil garis lintang dan bujur, yang dapat memahami perasaan Sangguan Yulin. Ini adalah rasa malu keluarga kerajaan, rasa malu para bangsawan, rasa malu dari darah bawaan. Orang-orang yang hidup di sebelah mereka tidak memiliki pengalaman pribadi. Ketika mereka juga sekarat dan bermain dengan anak itu, mereka mungkin akan memahami perasaan ini setelah diejek dan dihina. Seperti seorang pangeran suatu negara, di bawah mata semua orang, ludah pengemis. Perasaan ini memalukan bahwa mereka tidak dapat hanyut dalam kehidupan mereka, bahkan jika mereka membunuh orang di depan mereka. Memikirkan hal ini, Baili Jingwei tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya, dan tiba-tiba melintas Dao Daomang, menatap Zuo Fan Dao dengan cermat. Meskipun kali ini informasi yang salah disebabkan oleh Sangguan Yulin, seorang anak yang tidak mengetahui urusan saat ini dan membuat keputusan Tuan Gu juga harus dikreditkan. Hehehe, di mana dan di mana? Aku hanya membuatnya sangat takut sehingga dia ingin menyingkirkanku sesegera mungkin, jadi dia melakukan hal yang sombong ini tanpa izin.
Tapi semua ini, seperti yang aku harapkan, adalah aku lakukan apapun yang kamu mau. Dengan mengerutkan kening, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, dan berkata pelan, jadi Tuan Perdana Menteri mengatakan itu adalah jasa saya, itu tidak buruk. Wow. Tiba-tiba, setelah mendengar penjelasan ini, lolongan Sangguan Yulin di lubang menjadi lebih keras. Jelas, hatinya yang rapuh disentuh oleh Zuo Fan lagi. Dia awalnya ingin merancang Zuo Fan, tetapi dia tidak berharap itu dihitung di telapak tangannya. Tidak hanya dia tidak berhasil, tetapi dia juga membantu orang lain mencapai tujuan mereka. Bagaimana dia bisa menahan egois ini? Bekerja sama dengan putra saya takut dan takut, jadi saya tidak ingin menunjukkan hati nurani saya. Saya sibuk bekerja untuk orang lain untuk waktu yang lama. Harga diri saya, semua omong kosong pecah menjadi kaca. Sangguan Yulin meratap di bawah hatinya, air mata mengalir di matanya, tetapi dia tidak bisa melolong, terisak-isak. Melihat keluhan anak itu, meskipun semua orang membenci mereka di dalam hati, mereka masih marah dan sedih. Tidak hanya semua orang di keluarga Sangguan juga berpikiran demikian, tetapi bahkan Sangguan Feiyun juga memikirkan dengan hati-hati tentang keponakannya. Bocah ini, sungguh sial, dia bukan orang yang melakukan pekerjaan besar, hanya ingin naik ke tahta penguasa Dongzu. Tuan Gu benar-benar pandai dalam perencanaan. Jingwei tidak pernah melayani siapapun dalam hidupnya, tapi kali ini, dia harus mengatakan kekaguman. Setelah membelai semuanya lagi, Baili Jingwei segera mengerti segalanya dan menatap mata Zuo Fan, dan lebih memperhatikannya. Hanya saja pada saat ini, penekanan ini tidak lagi dihargai, tetapi sangat ditakuti. Seorang pria yang dapat membuatnya tumbuh begitu besar dengan 100 mil garis lintang dan bujur jelas tidak sederhana, dan itu cukup berbahaya. Jadi, Baili Jingwei menatap Zuo Fan dalam-dalam, lalu melihat sekeliling, memastikan tidak ada iringan, dan kemudian melambaikan tangannya untuk membiarkan para penjaga mengelilingi Zuo Fan. Dan berkata dengan dingin, Tuan Gu Zizu memegang semuanya direncanakan dengan mulus, tanpa kelalaian. Saya pikir cara ini mungkin sudah diaspal. Hahaha, Tuan Perdana Menteri juga orang yang bijak. Sekarang dia tahu, mengapa dia perlu berbuat lebih banyak untuk membuat orang-orang ini dikelilingi? Lakukan yang terbaik, dengarkan takdirmu, dan ketahuilah bahwa itu adalah satu hal. Dan apa yang harus dilakukan adalah hal lain. Untuk berjaga-jaga, di dunia ini, ada satu lagi. Mendengar ini, keduanya tidak bisa menahan untuk saling memandang, dan kemudian tertawa bersama. Hanya saja Zuo Fan membuat ejekan yang tak ada habisnya, sementara Baili Jingwei mencibir dan mengirim keluar. Melihat sepasang sulaman dari dua pria melawan Maimang, mereka menentang secara diametris, ada perasaan bahwa lawan akan memenuhi materi yang baik. Tunggu, abaikan saja. Ini tidak bisa membantu tetapi membuat mereka pipi bersama, tiba-tiba merasa membosankan, dan pada saat yang sama merasa seperti Sangguan Yulin, harga diri telah sangat terluka. Tolong, bisakah kamu menontonnya sedikit? Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kita juga adalah tuan dari keluarga Sangguan di Dongzu? Kamu sangat mengabaikan kami. Itu membuat kami sangat malu. Tetapi pada saat ini, siapa yang mau memperhatikan keempat hal tua yang tidak penting ini? Bahkan Sangguan Feiyun sendiri tidak akan melihatnya lagi. Lagi pula, Chong Tianjian tidak lagi pada mereka. Pada saat ini, fokus mata semua orang berkumpul pada satu orang, Zuo Fan. Mata semua orang memancarkan kewaspadaan dan kehikmatan. Tuan kuno ini yang bermain dengan semua tuan malam ini, apakah ada cara lain untuk membantunya keluar? Dikelilingi oleh begitu banyak kekuatan besar yang tak tertandingi, di mana keyakinannya, begitu santai dan elegan, yakin bahwa ia pasti bisa pergi. Mereka tidak tahu, tetapi karena mereka tidak tahu, mereka lebih berhati-hati dan mencegah segala sesuatu yang dapat terjadi. Sepasang mata yang indah, Kyubo beredar, Sangguan Qingyan menatap wajah ribuan tiran. Tetapi tidak peduli sama sekali, mata Zuo Fan penuh penghinaan, dia tidak bisa membantu tetapi tertegun. Zuo Fan pada saat ini membuatnya lebih asing, tetapi keanehan ini, entah bagaimana, membuat jantungnya berdetak lebih cepat, pipinya memerah seolah berdarah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa alkemis biasa yang bisa menyelamatkannya di halaman kecil dan menyelamatkannya begitu mendominasi dan dilebih-lebihkan. Pahlawan. Dominasi dominan Zuo Fan dari atas dan bawah tubuhnya berbeda dari raja ayahnya yang lembut dan baik hati. Tetapi itu adalah jenis napas orang superior lainnya yang bertanggung jawab atas gunung dan sungai. Tetapi saya harus mengatakan bahwa untuk seorang gadis kecil seperti dia tertarik dengan dominasi Zuo Fan yang mendominasi, dan sulit baginya untuk meninggalkan tubuhnya untuk waktu yang lama. Namun, Zuo Fan tidak menyadari bahwa dia menatapnya seperti ini.
Lagi pula, ada ribuan mata seperti itu sekarang menatapnya, bagaimana dia bisa melihat salah satu dari mereka? Saya melihat orang-orang ini lagi, dan akhirnya menoleh ke Bai Li Jingwei. Zuo Fan tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan ringan, Perdana Menteri Senior, naskah saya sudah diatur sejak awal, tidak peduli apapun. Tian Shu, begitu kata-kata itu datang. Mata Zuo Fan tiba-tiba memadat, dan taktik pria Yinzi berakhir, dan dia minum dengan keras. Bas. Tiba-tiba, gelombang tak terlihat tiba-tiba muncul dari kaki Zuo Fan, dan kemudian, di atas 9 hari, biduk 7 bintang, cahaya hutan, dan seberkas cahaya yang hampir menyilaukan. Tiba-tiba jatuh dari salah satu bintang, dan muncul kemudian benda itu mengenai kaki Zuo Fan di atas tanah seluas 3 hektar, dan segera membungkusnya dengan kuat dalam sinar cahaya yang terang. Murid-murid tidak bisa membantu menyusut, Bai Li Jingwei dan yang lainnya tidak bisa tidak panik, menutupi kelopak mata mereka satu demi satu, semua surut bersamaan. Saya tidak tahu apa yang begitu berminyak tentang seberkas cahaya ini. Pada saat ini, entah bagaimana mengingat suara tua, dengan cemas berkata, ini adalah formasi bintang kuno? Bagaimana mungkin, itu harus hilang, kan, bagaimana bisa? Apa, kamu tahu pertempuran ini? Tubuh itu gemetaran, Bai Li Jingwei buru-buru berbalik untuk melihat. Tetapi dia melihat bahwa pria itu bukan orang lain, itu adalah salah satu dari 10-11 karakter arai yang dia bawa dari ibu kota kekaisaran. Sekarang setelah Anda mengetahui arai ini, untuk apa arai ini digunakan? Melihat sinar cahaya terang dengan ekspresi bingung, pria itu tampaknya sedikit terobsesi. Ketika dia mendengar pertanyaan dari ratusan mil garis lintang dan bujur, dia bereaksi lagi. Sudah hilang untuk pertama kalinya. Ini pertama kalinya lelaki tua itu melihat kelompok pertempuran ini. Luar biasa. Tapi apa efeknya dan apa efek lelaki tua itu? Kalau begitu kamu verbose, pada hari kerja, garis bujur dan garis lintang Kopral Lixian, yang tidak bisa menahan teriakannya, marah. Zuo Fan melihatnya di antara berkas cahaya dan tidak bisa menahan senyum, dan berkata, Tuan Perdana Menteri mau marah, dia tidak tahu saya tahu, itu yang terakhir. Saya akan memberitahu Anda tidak apa-apa, ini adalah formasi bintang kuno, susunan pertempuran bintang 7. Apa gunanya? Berbicara tentang ini, Zuo Fan mengerang sedikit, tanpa sadar menyeringai, dan menggoda, itu hanya teleportasi. Apa, teleport? Murid mata tidak bisa membantu menyusut dengan ganas, Bai Li Jingwei tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dan kemudian dengan cepat melambaikan tangannya dan buru-buru berteriak semua orang, cepat hentikan dia, jangan biarkan dia teleportasi jauh dari sini. Ya. Dengan teriakan nyaring, kerumunan melangkah maju, tetapi Zuo Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ragu-ragu, terlambat, teleportasi bintang ini adalah kata yang cepat. Setelah dimulai, itu akan cepat berlalu. Bahkan jika Anda kembali Yuan Master, sama sekali tidak bisa mengejar kecepatan transmisi ini. Selama saya dengan lembut mencubit triknya, itu akan. Dengan itu, mulut Zuo Fan menyeringai aneh, tangannya bergerak sedikit, dan sosoknya yang solid perlahan-lahan menjadi kabur, seolah-olah itu akan segera menghilang. Melihat adegan ini, kelopak mata Bai Li Jingwei melonjak tiba-tiba, tinjunya sudah tegang, dan matanya penuh keengganan.